Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Cahyaningrat, NIM 2018-264 dengan teman saya. Dengan saya Windy Antika Hartono Putri dengan NIM 265. Kami dari kelas psikologi di angkatan 2018 dengan mata kuliah intervensi psikologi dalam perspektif Islam. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik intervensi psikologi Islam dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, siapa sih itu Imam Al-Ghazali? Jadi beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat beliau dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali dan mendapat gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam. Beliau lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Kemudian Al-Ghazali adalah ahli pikir Islam atau ahli pikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam atau Hujatul Islam, hiasan agama atau Zainuddin, samudra yang menghanyutkan atau Bahrun Mughriq, dan lain-lain. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrum Mughriq atau laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum Batinia dan kaum filsuf. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa dari seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya, dan pengarang produktif. Kemudian, apa itu intervensi psikologi? Intervensi psikologis merupakan sebuah metode yang dapat mengubah tingkah laku, pikiran, dan perasaan seseorang. Intervensi dalam bidang psikologis dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, dan intervensi komunitas, serta intervensi organisasi maupun sistem. Pemberian intervensi tersebut dapat berupa psikoterapi, rehabilitasi, serta preventif. Yang dimaksud intervensi ialah ikut campurnya orang luar terhadap permasalahan yang dialami individu. Dalam psikologi secara khusus, istilah itu digunakan sebagai upaya seseorang konselor ikut campur menghadapi permasalahan yang dialami klien. Intervensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku atau keadaan sosial dengan sengaja sesuai tujuan yang dikehendaki. Intervensi membantu klien atau pasien menyelesaikan masalah psikologis, terutama sisi emosionalnya. Intervensi meliputi penggunaan prinsip-prinsip psikologi untuk menolong orang mengalami masalah-masalah dan memiliki keinginan mengembangkan kehidupannya secara lebih memuaskan. Bagaimana pemikiran psikologi dari menurut Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa al-naf, al-akal, al-qalb, al-hub bermakna satu, yaitu al-latifah. Al-ruhaniyah atau al-latifah, al-rabbaniyah. Itulah substansi jiwa yang sebenarnya. Sesuatu yang halus, latifah, ketuhanan rabbaniyah dan keruhanian, ruhaniyah. Akhlak adalah keadaan jiwa yang berbentuk batiniah.
Al-Ghazali meletakkan akhlak bukan sebagai tujuan akhir manusia di dalam perjalanan hidupnya, melainkan sebagai alat untuk ikut mendukung fungsi tertinggi jiwa dalam mencapai kebenaran tertinggi, marifat Allah, yang di dalamnya manusia dapat menikmati kebahagiaannya. Adapun kebahagiaan yang diharapkan oleh jiwa manusia adalah terukirnya dan menyatunya hakikat-hakikat ketuhanan di dalam jiwa, sehingga hakikat-hakikat tersebut seakan-akan adalah jiwa itu sendiri. Teknik intervensi psikologi Islam dari Imam Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali menarik untuk diterapkan dalam pendidikan kesehatan jiwa berbasis pemikiran Islam. Tujuan dan evaluasi pendidikan kesehatan jiwa berbasis pemikiran Islam tidak hanya mencakup bertambahnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan jiwa, melainkan juga melihat apakah orang tersebut dapat menerapkan ilmunya sehingga tercapainya kesehatan jiwa bagi dirinya sendiri. Untuk itu perlu penilaian dari beberapa aspek, seperti terbentuknya akidah yang kuat, terbebasnya dari penyakit hati, memiliki akhlak yang mulia, produktif dalam hubungan sosial, tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teknik yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali yaitu dengan metode mujahadah, riyadah, dan tazkiyatun nafsi. Menurut Al-Ghazali, riyadah dan mujahadah itu adalah latihan dan kesungguhan dalam menyingkirkan keinginan hawa nafsu atau syahwat yang negatif dengan mengganti sifat yang positif. Tazkiyatun nafsi merupakan konsep pendidikan jiwa yang diambil dari buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali pada tahun 1999. Program Tazkiyatun Nafsi ini terdiri dari niat, sholat sunnah, duha, sholat wajib 5 waktu, sholat sunat rawatib, dan qiyamul lail serta pemaknaan puasa. Aspek psikologis yang terkandung setiap program Tazkiyatun Nafsi diantaranya adalah yang pertama yaitu niat. Niat adalah mereferensikan sesuatu yang ingin dicapai. Karena itu setiap muslim harus senantiasa memperbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata. Niat merupakan penggerak individu untuk melakukan sesuatu. Di dalam psikologi dikenal dengan istilah intensi. Dengan mendapatkan materi niat ini diharapkan dapat merubah sikap dan motif individu untuk menjadi lebih terarah dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu sholat, fardu dan sunat. Dapat memunculkan sikap disiplin dan dapat melatih untuk dapat fokus. Yang ketiga yaitu pemaknaan puasa, melatih disiplin dan melatih diri untuk memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri atau self-control. Contoh metode intervensi Imam Al-Ghazali. Intervensi yang menggunakan konseling kelompok dengan teknik self-management tazkiyatun nafs dengan memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam tazkiyatun nafsi pada strategi self-management. Aspek psikologis yang terkandung pada nilai-nilai tazkiyatun nafsi inilah yang akan muncul saat melaksanakan teknik self-management. Teknik self-management terdiri dari 4 strategi. Yang pertama yaitu pemantauan diri atau self-monitoring. Yang kedua yaitu stimulus kontrol. Nah, yang ketiga yaitu self-reward. Strategi yang keempat adalah self-as model. Nah, untuk mendapatkan pemahaman mengenai program tazkiyatun nafsi, maka pelaksanaan tazkiyatun nafsi dilaksanakan dengan cara mabit, menginap dalam 4 hari 4 malam. Selain memberikan pemahaman bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam program tazkiyatun nafsi dapat terinternalisasi. Dengan dipadukannya nilai-nilai tazkiyatun nafsi ke dalam strategi self-management, diharapkan individu dapat mengatur, memantau, dan mengevaluasi dirinya sendiri untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila teman-teman sekalian memiliki beberapa pertanyaan, silakan ketik saja di kolom komentar di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.